para tokoh, misalnya tokoh agama, misalkan suster, pendeta. Ini adalah satu contoh yang tentunya sangat menarik menurut saya sih, di mana tokoh agama ini mewujud nyatakan, bukan hanya berkhotbah ataupun memberikan ajaran kepada umatnya, tapi mereka memberikan contoh yang betul-betul nyata begitu. Yang bekerja membangun masjid itu bergotong royong, bukan hanya masyarakat desa Lamhala Jaya saja, akan tetapi suster dan Pak Pendeta pun ikut bergabung juga. Suster juga ikut gotong royong angkat pasir, batu. Ketika ada teman-teman ketemu kumpul-kumpul kayak sesama kan, ketemu tadi tentang larangan dan apa-apa yang ketemu belajar, itu kayak semakin ketemu semakin dekat. Oh betul, ketemu semakin dekat sama juga. Kupang, Peacemaker Kupang, saya Mestura Sutun, asal dari Adonara Lamhala, dan saya Islam. Hai, saya Jeff, saya dari Manggarai dan saya Katolik. Halo, Beta Lau dari Kabupaten Kupang dan saya Kristen. Oke, baik teman-teman. Pada hari ini kami ingin saling berbagi tentang bagaimana keberagaman di daerah kami, khususnya di daerah Manggarai. Keberagaman itu diwujud nyatakan dalam bentuk kalau misalkan teman-teman atau umat-umat beragama, misalkan upacara Paskah atau Natal dari teman-teman yang beragama Katolik, itu dimana umat Islam itu remaja masjidnya dilibatkan dengan untuk menjaga ketertiban berjalannya perayaan Paskah ataupun perayaan Natal. Dan begitu pun sebaliknya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang Islam juga ataupun umat Islam misalkan ada upacara perayaan hari raya besarnya mereka, itu OMK juga ambil bagian dan terlibat di dalam misalkan untuk menjaga ketertiban. Mungkin dari teman Lau ataupun teman-teman itu ada hal yang menarik di daerah, misalkan saling berbagi. Oke, kalau Beta KJ, kalau berbicara mengenai toleransi ini, kalau di Beta, di desa Beta punya, di Lamhala, khususnya Lamhala kan mayoritas Islami. Tapi barusan pembangunan masjid Jami Al-Ma'ruf desa Lamhala Jaya yang bekerja membangun masjid itu bergotong royong, bukan hanya masyarakat desa Lamhala Jaya saja, akan tetapi suster dan Pak Pendeta pun ikut bergabung juga. Suster juga ikut gotong royong angkat pasir, batu, begitu lihat sih. Kalau Beta di Kabupaten Kupang, Kupang sana mayoritasnya kan Kristen. Jadi kegiatan tadi teman-teman cerita mungkin belum ada. Tapi ada beberapa di Ketempung desa itu ada dua agama, itu ada agama Katolik dan juga agama Kristen. Kalau Muslim di di kota kecamatan ada. Tapi itu mereka berdekatan dengan gereja juga. Gitu. Desa mana kan? Di desa Kioni. Desa Kioni. Nah kalau Lamhala itu di mana? Kalau di Lamhala sih Flores Timur, Adonara Timur. Dia kalau ke Larantuka nyebrang lagi Tebilota, berorang. Nanti kalau kapan-kapan kalau bisa ke Lamhala, bisa. Kajian pun bisa. Itu kalau misalkan yang teman-teman cari tentang bagaimana para tokoh, misalnya tokoh agama, misalkan suster, pendeta, di mana mereka ini adalah satu contoh yang tentunya sangat menarik menurut saya sih, di mana tokoh agama ini mewujud nyatakan, bukan hanya berkhotbah ataupun memberikan ajaran kepada umatnya, tapi mereka memberikan contoh yang betul-betul nyata begitu. Jadi ini patut diapresiasi sih saya rasa. Sama harapannya untuk semua, ini salah satu pesan sih untuk semua umat-umat beragama bahwa harus buat apa yang dicontohkan oleh umat-umat di sana, kita harus juga menjadi teladan bagi kita semua saya rasa. Iya sih, dan khususnya ketum anak muda sih. Ya, anak muda sih. Macam kayak toleransi seperti itu, kita harus hidupkan dan jadi ketemu makan minum sehari lah seperti itu. Mas Tubi bisa tanya Pak Mas Tubi? Iya. Ini kan yang kita lihat kan? Iya. Kita di Polres itu kan mayoritas kan Katolik. Nah di desanya Mas Tubi itu kan tadi Mas Tubi bilang mayoritas di sana itu kan Muslim. Itu ceritanya kayak mana gitu? Jadi di khusus desa Lamhala saja sih yang Islam, terus di samping desa tetangga, desa Terong juga mayoritas Islam. Tapi
lewat beberapa meter di Waiwerang itu sudah campur Muslim, Katolik, Kristen, ada gereja juga di situ, ada masjid juga di situ. Tapi di pedalaman juga sama, ada Katolik, ada Kristen, Islam, hidup apa ya? Bertoleransi, hidup bersama-sama seperti itu. Dan ada keluarga juga kan di pedalaman, di gunung. Kalau macam ada sambut baru ataukah perayaan Natal, diundanglah kami ke atas seperti itu. Kerja bukan mana? Diundang juga suami. Kalau misalnya di kami itu biasanya terlibat juga, misalkan kalau misalkan khususkan untuk yang umat Muslim kan tidak boleh makan daging babi ya. Kalau di kami itu kalau misalkan ada undang untuk teman-teman ataupun yang dari umat Muslim itu, kami disiapkan tempat yang khusus nih untuk teman-teman yang misalkan siap rumah khusus untuk makan, siap tempat makan untuk teman-teman yang dari Muslim. Begitu dilakukan supaya terhindar dari daging, karena kan budaya kami itu kan melekat dengan daging babi. Ada acara besar kecil pun itu pasti selalu ada daging babi. Berarti kalian punya juga keluarga macam di pedalaman, kan banyak keluarga Muslim jual macam kesambut baru begitu atau ada Natal. Kan keluarga Muslim ini ada piring, sendok dan gelas tersendiri begitu, sudah disiapkan seperti itu. Jadi tidak macam kayak tercampur dengan dong punya. Jadi kalau kalian di rumah ada kalian pun gelas sendiri, piring sendiri begitu. Kalau bukan kalau di beta sendiri di desa tuh biasanya ketong ada beberapa keluarga yang juga Muslim. Nah kalau contohnya pesta tuh kalau datang itu yang bunuh binatang gitu. Tapi nanti ketong kasih pisah dong di rumah yang lain begitu, dong di rumah yang lain dong makan di itu rumah nanti. Kalau di acara pesta juga sama seperti ini. Masjid kan ketong juga kayak siapkan dong tempat yang berbeda begitu dengan ketong begitu. Begitu Jika mana? Bagaimana saat kita ini dipertemukan dalam lintas agama nih? Betul. Kita dipertemukan di sini kan, kita udah cerita pada hari ini kan, pasti kan ini sebagai ajang penyatunya. Betul. Mempertemukan kita ini kan kompak. Bagaimana sih saat pertama kali masuk kompak? Ada mungkin selain apa yang kita ceritakan, apa yang kita temukan sebelumnya, ini kan kompak ini kan kumpulan pemuda lintas agama di mana berbicara lebih spesifik tentang toleransi di dalam. Betul aja. Kalau beta sih apa ya? Ini ketong cerita tentang alasan masuk kompak. Kita masuk kompak nih. Iya. Alasan masuk kompak kan, karena kayak apa kan ketong di NTT itu kan ketong dikenal dengan budaya toleransi yang tinggi. Di situ karena kayak waktu itu kegiatan dan terus beta lihat ada kajong, ada kayu, terus ya dong banyak cerita juga tentang keberagaman. Terus baju tertarik ingin belajar juga. Nah di situ begitu kami masuk di kompak, ada nih satu ilmu yang belum kita dapat di luar, di orang-orang itu bergerak tanpa kekerasan atau potong kenal dengan nah di situ oh iya ya, karena be orangnya kan kasar. Nah terus kalau kalau kotong kan mau menyelesaikan masalah, kalau kotong dengan nada yang sangat tinggi, kotong orang timur nih tinggi semua. Kalau kotong mau menyelesaikan satu masalah dengan tinggi, otomatis itu masalah selesai. Nah dari situ be mulai banyak belajar di awal beta masuk kompak dan beta tertarik dengan saat ini. Kalau beta kalau beta nih yang jom ajak pertama bertanya-tanya kompak itu apa sih? Tapi di saat ikut training di yang kantor DPRD, ternyata begini kompak. Bukan hanya saya saja Islam, tapi berbagai teman ketemu KJ dari Katolik, kalau dari Kristen, terus dari suku agama yang berbeda. Itu macam kayak berasa hal yang baru. Berasa pertama tuh kayak karmana, sendiri Islam ini nanti berbaur karmana. Tapi kecimbung bergabung dengan kakak dong, ini beres sun papa juang kalau ketong berteman dengan dari lain daerah, lain agama, malahan ketong saling menghargai. Begitu yang pelajari sih. Betul sih. Kalau misalkan saya sendiri ada beberapa hal yang saya rasa dapat nilai positif bagi saya. Yang pertama, saya diajak oleh dosen saya sendiri. Sabar.
kampus panggilnya Pak Anjulit, kalau di sini Kakak Anjulit itu. Dan pertamanya kaku sih kalau misalkan panggil kakak, tapi ya karena terus didesak oleh kakak-kakak yang lain, jadi ya terpaksa panggil kakak. Yang kedua menurut saya yang rasa istimewa di Kompak nih, dimana kalau misalkan kita di kampus nih, kita hanya berbicara tentang teori saja dan jarang untuk praktik. Tapi setelah saya bergabung dengan Kompak, ada berapa dimana selain kita belajar yang kita training 3 hari itu, 2 hari ya, kajian 2 hari. 3 hari kemarin. Habis itu selanjutnya kita langsung turun lapangan, turun langsung dimana kita bukan hanya kunjung satu rumah ibadah, tapi kita kunjung semua rumah-rumah ibadah. Bahkan untuk untuk umat yang teman-teman yang tidak bergabung, misalkan dari agama Hindu atau dengan agama Buddha kemarin, mereka tidak bergabung, tapi kita mempunyai jiwa yang besar untuk berkunjung ke rumah ibadahnya mereka. Ini salah satu hal yang betul-betul harus dipertahankan oleh kaum muda. Jadi yang kedua itu praktek secara nyatanya. Kalau misalkan di kampus kita hanya belajar teori dan di organisasi-organisasi lain di mana hanya misalkan untuk ini hanya untuk khusus Katolik, ini khusus Islam, ini khusus Kristen. Tapi ini Kompak yang salah satu wadah yang betul-betul menurut saya wow, keren. Memang betul keren sih. Karena kalau betang kan ruang lingkupnya teman-temannya kan Muslim toh. Ya jadi kalau ikut Kompak nih beta madeng kakak dong nih berasa kayak wah sekali begitu, dia bisa belajar. Kak punya macam kayak larangan-larangan agama, dan Kak juga tanya dia pun dalam agama larangan apa saja begitu. Macam kayak hal-hal seperti itu tuh katong harus sharing sih, biar di saat katong pergi kakak ke rumah ibadah, besok tahu tidak bisa pegang ini, tidak bisa melangkah ke sini, seperti itu sih Kak. Begitu yang beda apa juga sih. Ya. Dan kita juga kayak beda apa dari sini tuh ada beberapa hal tuh yang kayak potong kayak ngomong tentang isu agama tuh kayak hal yang tabu. Iya betul. Hal yang kayak potong biasa sama gitu. Kalau kayak kan kebanyakan di luar sana dong bilang kayak ngomong tentang Muslim, apalagi di NTT kalau potong ngomong tentang agama tuh sensitif sekali. Betul Kak. Betul sekali. Ketika ada teman-teman potong kumpul-kumpul kayak sesama agama dan potong tadi tentang larangan dan apa-apa yang potong belajar itu kayak semakin potong semakin dekat. Oh betul, potong semakin dekat sama kan. Beta sudah tahu tuh di agamanya kakak tidak bisa begini, apa di agamanya kakak jadi tidak bisa begini, kakak juga tahu tuh kan punya agama Islam juga tidak bisa membantu dan sebagainya, sehingga di caranya kakak justru tahu bahwa harus memisahkan makanan ini, harus potong ayam dan lain sebagainya dari kalian punya agama begitu dong. Iya sih, kalau misalkan di mana Kompak ini bagaimana supaya kita mengenal lebih dalam lagi. Kalau misalkan kita hanya tahu misalkan hanya berapa hal, tapi di dalam Kompak kita mengenal lebih dalam lagi. Misalkan kita kunjung rumah ibadah itu kemarin, itu salah satu hal yang positif. Oh iya Kak, bertanya dulu. Tadi dia belum tanya Kak Jeff kabar. Atau bicara toleransi, dia belum tanya kabar juga. Kak Jeff kemana kabarnya? Oh puji Tuhan, baik sekali. Kalau? Betul, puji Tuhan juga baik. Kalau Kak Ibu tanya gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya, terakhir kali udah ketemu kalau di mana? Ketemu kegiatan apa? Main Kompak kemarin. Di hotel SMK 3. Oh iya, Kak Jeff sudah ada. Kalau saya kemarin paling kita ketemu yang sebelum awal pemilu kemarin, kita bahas bagaimana supaya tidak terjadi pemilu curang, itu yang kita bahas di markas Kompak kemarin. Iya. Oh iya, kita 3 kan. Tapi dengan kelompok yang berbeda kan? Iya. Saya kelompok dengan siapa yang kemarin ada beberapa kawan. Kalau kayak ini juga. Mungkin ini Kakak Jen punya apa pesan terakhir untuk orang muda Katolik itu? Baik, saya bukan untuk pesan untuk yang khusus misalkan untuk yang Katolik aja. Saya mungkin pesan dulu di mana saya pernah bahas satu quotes dibilang banyak orang berpikir untuk merubah dunia, tapi tak ada satupun orang yang berpikir untuk merubah dirinya sendiri. Sih, tepuk tangan loh, Kak Jen. Kalau kita punya, kalau berbicara mengenai toleransi nih, gue tidak bepung kita Al-Quran sah. Jadi dalam Al-Quran tuh lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagimu agamaku, itu yang berpegang sih. Kalau
Kalau beta sih untuk anak pesan untuk anak muda semua yang anak muda di NTT, karena kotong NTT dikenal sebagai daerah yang toleransi. Sebaiknya kotong anak muda kotong rawat NTT dengan mari kotong berganding tangan lintas agama sehingga kotong menjaga NTT jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman, demikian sudah sharing singkat kami pada hari ini. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Oke.